You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is.
membalas kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Shalom saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Atas kasih Tuhan dan anugerahnya kita hari ini boleh bersama-sama diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tahu sebagai murid Kristus kita hidup di dalam dunia ini, dunia yang penuh dengan dosa dan menarik kita untuk terlibat di dalamnya. Namun kita tahu sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang harus taat kepada kehendak Bapa dan terus mengutamakan Tuhan di atas segalanya.
di atas dunia ini. Mari saya ajak kita bangkit berdiri. Kita mau persiapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Mari kita awali ibadah pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Jemaat Tuhan, dengarkanlah ayat panggilan beribadah bagi kita yang diambil. Mazmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan kami. Nama Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, Kau layak disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami mau menyembah Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab tidak ada nama lain selain nama-Mu Yesus, yang kepadanya setiap lutut bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja dari segala raja. Hosana,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk doa syukur. Kita mau bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Atas berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau masih ada untuk kami Tuhan. Engkau masih memberikan berkat-berkat kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kita akan mengakui dosa kita atas pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan. Sesuai perintah Tuhan. Bapa yang di dalam surga, ampuni segala dosa kami Tuhan. Dosa yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau ubah hati kami Tuhan menjadi hati yang baru Tuhan. Engkau sucikan kami Tuhan. Baik dalam iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa. Kita siapkan hati kami untuk mengawali ibadah kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami masih dapat menyembah-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Engkau tuntun kami Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami serahkan kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam responsoria. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan mengawalnya terlebih dahulu. Tetapi apa sebabnya perbuatan baik kita tidak dapat menjadi kebenaran kita di hadapan Allah, biarpun untuk sebagian saja? Karena kebenaran yang dapat bertahan di hadapan pengadilan Allah harus sungguh-sungguh sempurna dan dalam segala hal sesuai dengan hukum Allah. Dan karena perbuatan kita yang terbaik pun dalam hidup ini tidak sempurna dan tercemar oleh karena dosa. Adakah perbuatan baik kita tidak menghasilkan ganjaran? Padahal Allah hendak memberi ganjaran, baik dalam hidup sekarang ini maupun dalam hidup yang akan datang. Ganjaran itu terjadi bukan berdasarkan amal, melainkan berdasarkan rahmat Allah saja. Akan tetapi, tidakkah ajaran ini menjadikan manusia tidak peduli dan fasik? Tidak, karena barang siapa yang telah menjadi anggota tubuh Kristus oleh iman yang sungguh-sungguh, tidak dapat tidak menghasilkan buah berupa perbuatan baik yang timbul dari rasa syukur kepada Allah. Bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan di segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Siap memuji nama Tuhan dengan dahsyat? Kita mau memuji nama Tuhan? Lebih dahsyat bahwa Tuhan mengasihi kita lebih dari dunia mengasihi kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selesaikan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Atas kesetiaan yang telah membimbing kami Tuhan. Bahwa kasih-Mu kekal. Sepanjang masa kami mau mengikuti-Mu Yesus. Kami hanya mau mengasihi-Mu. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau yang buatku terbang bagaikan raja wali.
berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati dan kita berdoa. Ya Tuhan, seperti lagu yang baru saja kami naikkan, Engkau Bapa kami yang baik. Bapa yang paling mengerti kami, yang paling tahu pergumulan kami, keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan kami. Lewat pujian ini juga kami boleh mengikrarkan keyakinan kami bahwa Engkau adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menjaga kami, Engkau menolong kami untuk boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, dalam relasi yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Kami menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan dengan segala anugerah berkat yang Tuhan curahkan di dalamnya. Tetapi tolong kami ya Tuhan untuk tidak melupakan Tuhan, tetapi kami lebih mengasihi dan mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Dengan demikian Engkau menemukan hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan yang memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon, biarlah Engkau memakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan percayakan untuk boleh disampaikan kepada kami jemaat-Mu. Allah Roh Kudus, tolong kami untuk boleh mengerti, memahami di dalam konteks kehidupan kami masing-masing. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan ini, iman kami semakin diteguhkan, hati kami semakin mengasihi, mencintai Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan Tuhan berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh beribadah kembali bersama-sama lewat ibadah online ini. Dan saya berharap, saya berdoa supaya lewat puji-pujian yang tadi kita bersama-sama nyanyikan, saudara boleh diberkati, diingatkan akan kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita memiliki Bapa yang sungguh-sungguh mengerti
memahami, tahu pergumulan kita, dan mau yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema, jangan mengasihi dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, seberapa lama pun kita hidup Bapak Ibu Saudara, pasti kita berinteraksi dengan banyak orang. Kita berinteraksi atau kita menggunakan, kita membutuhkan, kita memanfaatkan banyak hal, banyak benda, banyak peralatan dalam hidup kita. Dan benda-benda itu tentu saja ada banyak benda-benda yang baik Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang baik, yang kita butuhkan, yang membutuhkan kita, yang bersama-sama dengan mereka kita bertumbuh. Nah, tentu saja kita mengasihi, kita mencintai, kita merawat yang terbaik supaya kemudian semuanya itu boleh mendatangkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Kalau demikian apa artinya jangan mengasihi dunia Bapak Ibu Saudara? Apakah lewat tema ini mau mengingatkan kita atau memberikan kita sebuah arahan supaya tidak mengasihi dalam arti membenci sehingga kita harus memisahkan kehidupan kita dari dunia ini? Saya pikir tentunya tidak demikian. Kalau demikian apa yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar bagi perenungan kita hari ini supaya kita tidak memiliki sikap yang mengasihi dunia seperti yang dimaksud oleh firman Tuhan, dan bagaimana seharusnya atau kemana seharusnya hati kita melekat dan siapa seharusnya yang menjadi fokus utama dari cinta kita di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Itulah yang bersama-sama nanti kita akan renungkan, dan saya mengajak saudara membuka surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. Hari ini kita akan belajar dari surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. Saya akan membacakan ketiga ayat ini Bapak Ibu Saudara. Saudara boleh membacanya juga bersama-sama dengan saya di rumah lewat Alkitab saudara, atau saudara mendengarkan pembacaan berikut ini. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian indah firman Tuhan yang kita baca hari ini Bapak Ibu Saudara, dan kiranya Allah Roh Kudus menolong kita untuk boleh memahami kebenarannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita di dalam dunia ini, terlebih di tengah-tengah dunia yang modern ini Bapak Ibu Saudara, mau tidak mau membuat kita hampir setiap saat bersentuhan dengan beragam iklan Bapak Ibu Saudara. Kita bisa menemukan iklan di hampir semua tempat yang kita pergi setiap hari. Hampir kemanapun kita pergi, kita melangkah, kita ada, kita bisa menemukan beragam iklan yang menawarkan bermacam-macam barang. Mulai dari yang kecil sampai yang besar, yang sederhana sampai yang begitu rumit, yang sepele fungsinya sampai barang-barang yang komplit fungsinya sedemikian rupa. Misalnya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara pergi ke mall, pusat-pusat perbelanjaan, tentu saja ada banyak barang-barang yang dijual di sana. Tetapi sebelum kita memasuki mall pun, seringkali kita sudah berhadapan lebih dahulu dengan berbagai iklan barang-barang yang mungkin kita bisa dapatkan di dalam mall itu. Di tempat parkir, sudah disambut dengan iklan. Bahkan di pintu ketika kita mulai memasuki kawasan mall itu,
Kita menemukan beragam iklan, beragam bentuk, beragam warna yang mencoba menarik perhatian orang. Sehingga mungkin saja yang tadinya kita tidak bermaksud untuk pergi ke mall itu hanya lewat, tetapi karena terpapar dan tertarik dengan sebuah iklan yang kita lihat di area sekitar mall itu, membuat kita kemudian sadar atau tidak sadar akhirnya membelokkan mobil kita dan masuk ke mall itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sering berkendaraan di jalan tol, di situ kita juga bisa menemukan beragam iklan di kanan kiri jalan, yang besar, yang kecil, yang menawarkan berbagai macam produk sampai ke rumah, apartemen, rumah toko, dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Iklan-iklan ini pun kita bisa temukan dalam keseharian, lingkup keseharian kita yang lebih kecil Bapak Ibu Saudara. Kita bisa menemukan iklan, brosur yang diselipkan di pagar rumah kita atau yang dilempar ke pekarangan rumah kita. Dan ketika saudara pungut, saudara lihat ada berbagai macam barang yang coba ditawarkan di dalamnya. Dan tentu saja lewat media sosial yang begitu marak, yang setiap hari kita akses Bapak Ibu Saudara, kita lebih dekat lagi bersentuhan dengan berbagai iklan lewat aplikasi-aplikasi yang ada, termasuk lewat aplikasi belanja online yang sangat banyak kita akses. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbagai macam iklan itu dirancang sedemikian rupa, semenarik mungkin supaya membujuk kita, membangkitkan sebuah kesadaran dalam diri kita akan kebutuhan tertentu yang harus kita penuhi, yang kita miliki, dan itu dijawab dengan berbagai macam barang yang ditawarkan itu. Iklan-iklan itu mencoba menciptakan bahkan kebutuhan-kebutuhan baru Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita melihat itu, kemudian kita merasa bahwa kita pun harus membutuhkan itu sebagai sebuah kewajaran di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Banyak orang, bahkan semua orang membutuhkannya, maka saya pun harus memiliki dan membutuhkannya. Lalu muncul keinginan yang kuat untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Iklan-iklan itu seakan-akan memberikan sebuah pesan penting kepada kita Bapak Ibu Saudara. Dengan memiliki barang-barang yang ada itu, maka itu akan membuat kita menjadi lebih cantik, lebih ganteng. Barang-barang tertentu kalau kita kenakan membuat kita merasa lebih aman, lebih nyaman dalam hidup ini. Ada produk-produk kesehatan tertentu yang membuat kita merasa kalau kita mengkonsumsi atau memilikinya, membuat tubuh kita lebih sehat, lebih bugar. Barang-barang fashion tertentu yang memberikan kita sebuah semacam kesadaran bahwa kalau kita punya itu, maka itu akan membuat kita lebih populer di dalam kelompok masyarakat tertentu. Ada barang-barang yang kalau kita punya dan kita kenakan, membuat kita merasa lebih terhormat atau dihormati oleh orang lain. Mungkin barang-barang yang luxury, mahal, yang tidak bisa didapatkan oleh kebanyakan orang. Dan pada akhirnya kemudian iklan-iklan itu menciptakan sebuah message bahwa dengan memiliki semuanya itu, maka hidup kita akan menjadi bahagia dan senang dengan semua kelimpahan itu. Dan dengan semua yang ditawarkan dan diciptakan itu Bapak Ibu Saudara, tidak heran kemudian ada begitu banyak orang berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan itu. Mereka berusaha keras, bekerja habis-habisan demi untuk mendapatkan uang dan daya supaya mereka bisa memiliki barang-barang itu. Ada barang-barang yang didapatkan dengan usaha yang sedikit lebih keras dan ada yang jauh lebih keras. Barang-barang yang didapatkan dengan tidak mudah seringkali kemudian dihargai lebih daripada barang yang lain. Waktu kita berhasil mendapatkannya, kita menjaganya sedemikian rupa. Kita tentu saja menyayanginya, mencintainya, tidak mau itu diambil atau dirusak. Apalagi kalau kita memperjuangkan sedemikian rupa untuk memilikinya, sehingga kita akan menjaga dan memastikan bahwa barang itu akan bertahan lama sehingga bisa memenuhi kebutuhan kita yang kita rasakan. Nah, ketika kita mengalami kesulitan atau tantangan besar untuk mendapatkan itu, tetapi karena sudah tercipta sebuah kebutuhan yang begitu besar, keinginan yang dahsyat Bapak Ibu Saudara, maka ada banyak orang kemudian berupaya sedemikian rupa
konsentrasi mereka, tenaga mereka, pikiran mereka terfokus kepada cara untuk mendapatkan semuanya itu. Karena memang dirasakan itu berharga di dalam kehidupannya. Nah, sadar tidak sadar Bapak Ibu Saudara, semua pikiran bahkan hati kita kemudian melekat kepada barang-barang materi itu yang kita bisa dapatkan dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, dan membuat hati kita terarah, terfokus kepada hal-hal itu. Sadar tidak sadar kemudian seluruh orientasi cara berpikir kita dan seluruh gerak kita kemudian hanya untuk berjuang mendapatkan hal-hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita sadari kemudian adalah sesuatu ataupun seseorang yang kemudian begitu memikat kita sedemikian rupa, dan itu di luar Tuhan, itu akan membuat kemudian hati kita tidak lagi melekat kepada Tuhan. Kita tidak mungkin memandang relasi kita dengan Tuhan sebagai sesuatu yang amat berharga jikalau dalam kehidupan ini ada hal, ada benda, ada barang, ada orang lain yang memikat hati kita sedemikian rupa, yang mengambil seluruh konsentrasi hidup kita, sehingga sadar tidak sadar kita mengabaikan relasi kita dengan Tuhan. Sebab kepada apa atau siapa hati kita sangat terpikat, menunjukkan apa atau siapa yang akan menjadi Tuhan atau sesuatu yang terutama di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus, murid-murid Kristus, tentu saja Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kita tidak seharusnya jatuh cinta dan memberikan hati kita sepenuhnya kepada hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Karena sesungguhnya kita bukan milik dunia ini. Tetapi hati kita sepenuhnya harusnya tertuju kepada Tuhan yang terlebih dahulu sudah mengasihi kita, dan Dialah sesungguhnya yang paling sanggup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini yang tadi kita baca memberikan kita peringatan yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat yang ke-15 kita bisa menemukan sebuah seruan, sebuah nasihat yang kita baca dalam surat ini kepada umat Tuhan pada waktu itu. Di sana dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia ini. Janganlah kamu mencintai dunia ini sedemikian rupa sehingga hatimu melekat erat kepada dunia ini dengan segala hal yang ditawarkannya. Sebab jikalau kamu mengasihi dunia ini, maka pasti kasih akan Bapa, kasih akan Allah tidak ada di dalam hati orang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah ini, dorongan ini, nasihat ini Bapak Ibu Saudara memberikan kita sebuah kesadaran penting Bapak Ibu Saudara tentang apa yang dunia bisa tawarkan dan bisa berikan kepada kita, dan bagaimana kita memandang semuanya itu dalam relasi kita yang benar seharusnya dengan Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara, kita bisa menemukan bahwa dunia ini bisa saja memberikan apa yang kita inginkan atau kita butuhkan. Namun sebenarnya dunia ini juga tidak kuasa untuk memberikan kepuasan yang sejati di dalam kehidupan kita. Karena ada kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan tertentu yang muncul dalam diri kita yang harus diisi dan dipuaskan. Kita berjuang, kita mendapatkan dari dunia. Dan ketika kita mendapatkan itu seringkali Bapak Ibu Saudara, kita puas untuk satu saat tertentu. Kita menghargai apa yang kita dapatkan itu, yang berhasil kita raih itu, karena dia memberikan rasa senang dan memenuhi kebutuhan keinginan kita. Tetapi acap kali dalam hidup kita rasa senang dan rasa puas itu hanya sementara, bukan? Kepuasan yang kita dapatkan dari hasil memperoleh barang-barang berkualitas tertentu
yang limited edition, yang tidak mudah didapatkan orang lain, yang mahal harganya, yang sangat bernilai, tentu saja memberikan rasa senang dan puas ketika kita berhasil meraihnya. Tetapi coba cek dalam hidup saudara, apakah kemudian rasa puas itu terus bertahan untuk jangka waktu yang lama? Bukankah seringkali yang kita temukan adalah karena barang itu menjadi keseharian kita, sesuatu yang sekarang ada di depan kita dan begitu gampang kita gunakan, maka rasa puas itu menjadi berkurang, bahkan kadang-kadang hilang. Kalaupun tidak hilang Bapak Ibu Saudara, kemudian rasa puas itu mencoba digantikan dengan keinginan untuk mendapatkan barang-barang lain yang jauh lebih mahal, jauh lebih mewah, jauh lebih bagus. Dan kita merasa bahwa kepuasan yang pertama akan menjadi jauh lebih maksimal kalau kita bisa mendapatkan yang baru. Salah satu contohnya Bapak Ibu Saudara, betapa apa yang kita bisa peroleh dari dunia betul memberikan rasa senang dan puas, namun itu bukan kepuasan yang sejati. Kita bisa menemukan ada banyak orang-orang yang dalam pandangan dunia sukses, terkenal Bapak Ibu Saudara, yang bagi kebanyakan orang rasanya adalah orang-orang yang super, yang berbahagia dalam hidupnya, yang seharusnya bisa senang karena segala pencapaian yang mereka sudah berhasil raih. Namun kita seringkali dikagetkan berita tentang orang-orang ini yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar kita, yang menunjukkan seharusnya mereka tidak melakukan itu. Ada orang-orang yang kemudian justru memilih untuk, saya baru-baru ini membaca sebuah berita Bapak Ibu Saudara, orang kaya raya punya uang yang banyak di luar negeri, tetapi kemudian dia lebih memilih untuk menjalani kesehariannya sebagai pemulung Bapak Ibu Saudara. Padahal dia punya uang yang sangat banyak dan dia bisa menggunakan itu untuk menjalani hidup yang mewah, yang menyenangkan. Tetapi ternyata semuanya itu Bapak Ibu Saudara tidak mengisi rasa puas di dalam dirinya. Rasa puas yang dia cari itu justru dia bisa dapatkan di dalam sebuah keseharian yang berbeda dari yang dipikirkan orang. Yang dilakukan, yang hidup sebagai orang yang melarat, yang memungut barang-barang, memulung barang-barang yang dibuang orang. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingin menggambarkan kepada saudara bahwa betapa betul dunia ini bisa memberikan kepada kita sebuah rasa puas dari pencapaian keberhasilan kita untuk meraih banyak hal, tetapi sesungguhnya itu bukan kepuasan yang sejati. Tadi saya ada contohkan, ada begitu banyak orang yang memiliki banyak hal, tetapi tetap saja Bapak Ibu Saudara merasakan kekosongan dalam dirinya dan mencoba mencarinya di tempat-tempat yang lain dan cara-cara yang berbeda. Kenyataan yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kita harus sadari berhubungan dengan perintah, dengan nasihat ini adalah bahwa dunia memang bisa memberikan kepada kita apa yang kita inginkan dan butuhkan, namun dunia tidak mampu memenuhi kebutuhan jiwa kita yang utama. Kalau saudara adalah orang yang pintar, orang yang smart, orang yang skillful, punya kemampuan sehingga berhasil dan memiliki banyak uang dalam hidup ini, boleh dikata dengan semua yang saudara dapatkan, saudara bisa membeli apapun yang saudara inginkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya apakah dengan membeli semuanya itu bisa menjawab kebutuhan akan jiwa manusia yang utama? Nah, pertanyaannya tentu saja adalah apakah kebutuhan jiwa manusia yang utama itu? Apakah kebutuhan jiwa manusia yang utama terletak kepada tempat tinggal yang super mewah, barang-barang yang luxurious, ataupun tempat-tempat eksotik yang kita bisa kunjungi setiap saat dalam hidup kita? Saya pikir bukan Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengajar kita bahwa sebagai manusia ciptaan Tuhan, maka kebutuhan jiwa manusia yang utama adalah untuk berelasi dengan Allah yang menciptakannya. Rasa puas yang sejati hanya bisa didapatkan manusia dalam relasinya yang baik dan harmonis dengan Allah yang menciptakan dia. Karena itulah yang memberikan makna akan kehidupan kita yang sementara di dalam dunia ini. Tetapi masalahnya kita tahu bukan bahwa dosa merusak semuanya itu.
Dosa menghancurkan relasi kita dengan Allah, sehingga kerinduan hati kita bukan lagi untuk menyenangkan Tuhan dan mentaati Tuhan, tetapi lebih kepada menyenangkan diri sendiri dengan apapun cara, dan seringkali mungkin mengorbankan orang lain. Yang kita lakukan dalam hidup ini yang lebih sering adalah hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, bukan hal yang menyenangkan Tuhan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Allah tidak tinggal diam karena kasih-Nya yang besar itu, Dia mengutus Kristus ke dalam dunia mencari kita yang terhilang ini. Karena Dia rindu supaya ciptaannya itu kembali memiliki relasi yang dekat dengan Dia. Dan ketika relasi itu terbangun, maka di sanalah kita sebagai ciptaannya akan kembali menemukan makna hidup kita, nilai hidup kita, dan akan puas di dalamnya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, bahwa rasa puas yang kita dapatkan dari segala hal yang dunia tawarkan sesungguhnya adalah rasa puas yang sementara yang tidak bisa mengisi kebutuhan jiwa kita yang utama. Karena sekali lagi kebutuhan jiwa itu hanya dapat kita penuhi di dalam relasi kita yang benar dan dekat dengan Tuhan. Kenyataan yang ketiga yang juga harus kita sadari Bapak Ibu Saudara adalah sekalipun kita berhasil mendapatkan banyak hal di dalam dunia ini, tetapi kita harus ingat bahwa semua yang kita dapatkan itu, semua yang berhasil kita raih dari dunia ini hanyalah kita miliki untuk sementara waktu. Kita hanya bisa menyebutnya sebagai milikku selama kita hidup di dalam dunia ini. Rumahku, apartemenku, mobil mewahku, perusahaanku, hartaku, uangku, depositoku, dan segala sesuatu milikku hanya selama kita hidup di dalam dunia ini. Ketika kita meninggalkan dunia ini, maka semuanya itu pada saat itu pun kita harus lepaskan Bapak Ibu Saudara. Semua yang kaya, semua yang miskin, semua yang berhasil dalam hidup ini ataupun yang sering gagal, yang hidupnya dilimpahi dengan kelimpahan yang besar atau yang hidup sangat sederhana. Ketika kita tinggalkan dunia ini, jasad ini berbaring dalam peti yang ukurannya tidak jauh bedanya. Hampir sama, mungkin bahannya, harganya mahal. Tetapi pada dasarnya petinya mirip Bapak Ibu Saudara. Sebuah kotak dan kita tinggal di dalamnya. Diletakkan di dalam sebuah tanah yang sama di bumi ini. Mungkin luasnya berbeda, harganya lebih mahal, tetapi tetap di dalam tanah. Dan semua pencapaian kita dalam dunia ini, barang-barang, orang-orang, segala hal yang kita sebut milikku tadi, bukankah tidak kita bawa di dalamnya? Dan yang lebih kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa kematian atau kehidupan yang berakhir di dunia ini bukan akhir dari segalanya juga, bukan? Kita akan melanjutkan hidup kita yang selanjutnya di dalam kekekalan. Dan hidup di dalam kekekalan itu Bapak Ibu Saudara, tentu saja kita tidak bisa membawa segala hal yang kita raih di dalam dunia ini. Hidup di dalam kekekalan itu, selain tempat kepastiannya sendiri dan kehidupan di sana akan ditentukan oleh iman kita kepada Kristus. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, dan kemudian kita mengalami perubahan hidup sehingga hidup kita hanya sepenuhnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya hal ini, kenyataan realitas ini, tentu saja bukan mau mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak perlu atau kita harus menyingkirkan segala hal materi di dalam dunia ini. Karena kita masih hidup di dalam dunia, kita membutuhkan barang-barang yang seringkali adalah hasil dari kreativitas, kepintaran, karya manusia yang juga adalah anugerah dari Allah, dan kita membutuhkannya supaya hidup kita menjadi lebih baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, memperlakukannya dengan benar dan proporsional, itulah yang seharusnya terjadi. Kita bisa bersyukur untuk setiap raihan kita, untuk setiap apa yang kita punya, yang kita juga bisa imani sebagai anugerah Allah dalam diri kita. Tetapi kita tidak boleh melekatkan hati kita, cinta kita yang sepenuhnya
kepada barang-barang materi yang disediakan oleh dunia ini. Karena itu cuma sementara, tidak bisa memberikan kepuasan yang sejati, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan jiwa kita yang utama. Kalau begitu, di mana seharusnya kita meletakkan hati kita, cinta kita? Bapak Ibu Saudara, ketiga bagian ayat yang kita baca tadi mengingatkan kita bahwa hati kita yang utama seharusnya melekat kepada Bapa, kepada Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kita. Dia memberikan Kristus mati bagi kita, dan dia memperbaharui relasi kita dengan dirinya supaya kita bisa menemukan kembali makna hidup yang sejati dalam dunia ini dan menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Segala hal yang kita raih dalam dunia ini, firman Tuhan bilang tadi, berasal dari dunia, tetapi relasi kita dengan Tuhan, hati kita yang melekat erat kepada Tuhan, tentu saja Bapak Ibu Saudara, berasal dari surga dan anugerah untuk setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara, tentu saja dalam kehidupan kita sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini, kesadaran untuk tidak melekatkan hati sepenuhnya kepada dunia ini, kesadaran untuk tidak mencintai dunia ini lebih daripada Tuhan, itu kesadaran yang kita bisa raih, yang kita bisa mengerti, kita bisa pahami Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam praktek kehidupan, di dalam menjalani hidup ini, bukankah tidak selalu mudah Bapak Ibu Saudara? Godaan berbagai iklan, barang-barang yang kita lihat sehari-hari, keinginan-keinginan yang sering muncul dalam diri kita, tentu saja membawa banyak godaan bagi kita yang kalau kita tidak berhati-hati menyikapinya, bisa mengalihkan hati kita yang seharusnya untuk Tuhan menjadi untuk dunia. Cinta kita yang seharusnya untuk Allah menjadi cinta kepada dunia. Kalau demikian, bagaimana kita harus bersikap? Bisakah kita mengaplikasikan pemahaman kita akan hati yang melekat erat kepada Allah, cinta kepada Allah itu di dalam realitas kita sehari-hari di dalam dunia ini? Ketika hidup kita berjalan baik-baik saja Bapak Ibu Saudara, semua usaha kita lancar, semua relasi kita baik, semua pencapaian-pencapaian yang kita rencanakan kita berhasil raih, mengasihi Tuhan dan menempatkan dalam relasi yang benar akan rasa suka sayang tanggung jawab kita kepada dunia, seringkali tidak terlalu sulit kita bisa tetap letakkan dalam proporsi dan tempat yang tepat. Tetapi ada saat-saat tertentu dalam kehidupan kita, di saat-saat mungkin godaan begitu kuat atau kebutuhan yang begitu besar, atau di tengah-tengah kesulitan yang mungkin mendera, sehingga mau tidak mau pikiran kita melekat di sana. Nah di saat-saat seperti itu seringkali menjadi godaan, bahkan jebakan bagi kita untuk mengalihkan kita dari Tuhan yang seharusnya menjadi fokus dalam hidup kita. Belum lagi tantangan yang diberikan oleh dunia ini yang tentu saja menjadi bagian yang harus kita hadapi hari lepas hari. Nah pertanyaannya, bisakah kita menang dari semuanya itu sehingga hati kita, cinta kita terus melekat kepada Tuhan dan bukan kepada dunia? Tentu saja bisa Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya kemudian sebenarnya sebelum perikop ini ada beberapa ayat di mana sang penulis surat ini memberikan dasar bagi kita, fondasi bagi kita yang harus kita pahami supaya kita bisa melakukan nasihat yang ditujukan lewat ayat 15, 16, dan 17 ini. Nah fondasi itu Bapak Ibu Saudara kita bisa temukan di beberapa ayat sebelumnya. Saya ingin mengajak saudara untuk mencoba melihat mulai dari ayat yang ke-12, 13, dan 14. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ini, di ayat yang ke-13, 14, 15 kita bisa baca, temukan kalimat seperti ini Bapak Ibu Saudara. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Ketiga, aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda,
karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi ditujukan kepada 3 kelompok, yaitu hai anak-anak, hai bapak-bapak, hai orang-orang muda. Dan seruan ini Bapak Ibu Saudara sepertinya diulang lagi di ayat yang ke-14. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan bagian ini, seruan di sini ditujukan sepertinya kepada 3 kelompok usia, anak-anak, bapak-bapak, dan orang-orang muda. Tetapi apakah itu yang dimaksud oleh bagian ini? Sebenarnya bukan demikian Bapak Ibu Saudara. Kata hai anak-anak, istilah itu seringkali digunakan oleh penulis surat Yohanes, bahkan Injil Yohanes Bapak Ibu Saudara, untuk menunjuk kepada kelompok jemaat secara luas, secara umum. Jadi ketika dia menuliskan sesuatu kepada jemaat, seringkali kata-kata yang digunakan itu adalah hai anak-anak. Jadi hai anak-anak di sini bukan menunjuk kepada secara usia fisik anak-anak, tetapi lebih mewakili kepada seluruh jemaat Bapak Ibu Saudara. Nah, di sana dikatakan, hai anak-anak, aku menulis kepada kamu hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ayat 12 dan ayat 13 ini kita menemukan ada 3 kali seruan aku menulis kepada kamu, kepada 3 kelompok tadi. Dan kalau kita lihat ayat ke-14-nya itu diulang, ada 3 kalimat lagi aku menulis kepada kamu. Tetapi kalau kita melihat bahasa asli Alkitabnya, itu tensisnya sebenarnya berbentuk pas. Dengan kata lain di ayat 14 itu dia ingin mengatakan aku telah menulis kepada kamu. Kalau di bagian awal 12-13 aku menulis kepada kamu, di 14 aku telah menulis kepada kamu. Nah, kalau kita melihat format ini menjadi bagian yang menarik Bapak Ibu Saudara, karena kita bisa menemukan beberapa hal yang menjadi fondasi bagi kita, bagaimana supaya kita memiliki sikap hati yang terus melekat kepada Tuhan dan bukan kepada dunia ini. Nah, di sana Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bagian yang pertama. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak, ayat 12, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Dan ayat 14-nya, sebab aku telah menulis kepada kamu hai anak-anak, karena kamu telah mengenal Bapa. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam bagian ini sang penulis ingin meletakkan fondasi yang pertama, bahwa seluruh jemaat itu adalah jemaat yang dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Dan ini menjadi fondasi yang paling dasar. Karena Allah mengenal mereka. Kalau di sana dikatakan sebab engkau mengenal Bapa, tentu saja dalam pemahaman yang lebih benar, Allah yang terlebih dahulu mengenal kita. Tetapi karena Allah mengenal kita, Dia tahu kebutuhan kita, Dia mengasihi kita. Lalu kemudian Dia memberikan Kristus bagi kita, mati bagi kita. Dan kita orang yang percaya kepadanya, kemudian bisa mengenal Bapa karena iman kepada Kristus itu. Jadi fondasi ini penting Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, menerima anugerah dari Allah, sehingga kita bisa mengenal Bapa, kita mengenal isi hatinya, Dia kerinduannya supaya kita mengasihi Dia. Jadi ketika kita menghadapi tantangan dunia ini, maka fondasi pertama yang kita harus bangun adalah bahwa kita punya jalur nih sekarang untuk mengasihi Allah. Karena kasih karunia-Nya. Untuk menemukan makna hidup yang sejati tadi, kita mengenalnya dalam relasi kita dengan Allah, maka kita punya itu dan kita bisa bertumbuh di dalamnya. Karena dosa-dosa kita sudah ditebus di dalam Kristus, kita diampuni, dan kita hidup di dalam jalur yang benar sekarang untuk bertumbuh mengenal Tuhan, bukan dunia ini. Yang kedua di sana dikatakan di ayat yang ke-13, aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak. Nah, bapak-bapak yang dimaksud di sini Bapak Ibu Saudara bukan bapak ayah, tetapi lebih menunjuk kepada sekelompok jemaat yang sudah bertumbuh secara kerohanian, orang-orang yang dewasa rohani. Nah, kepada orang-orang yang dewasa rohani ini, sang penulis berkata, aku menulis kepada kamu karena kamu telah mengenal Dia. Agak mirip dengan yang di atas tadi kepada anak-anak, tetapi ada lanjutannya yang ada dari mulanya. Kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Dan diulangi lagi di ayat 14, kalimat yang sama. Kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Artinya ini apa Bapak Ibu Saudara? Ini menunjukkan sebuah himbauan supaya kita orang-orang yang
tadinya sudah ditebus oleh Allah itu, yang dipulihkan oleh Allah, tidak boleh berhenti sampai di sana. Tetapi kita harus terus bertumbuh dalam relasi kita dengan Tuhan. Iman kita semakin melekat erat kepada Tuhan. Iman yang sudah teruji di dalam dunia ini dengan segala hal, sehingga membuat hati kita sungguh-sungguh tahu benar bahwa Tuhanlah yang utama. Segala yang kita dapatkan dalam dunia ini sementara, tetapi itu semua bersumber dari Tuhan dan Dia yang sanggup memberikan dan memenuhi semua kebutuhan kita. Dan itu membuat kemudian iman itu semakin bertumbuh dewasa. Nah, bagi kita yang punya iman kedewasaan yang rohani seperti ini, maka itu memberikan kita kekuatan untuk menghadapi dunia ini dan bersikap dengan benar, sehingga kita tidak mudah jatuh dan dialihkan dari Bapa yang seharusnya menjadi fokus utama kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, di sana juga sang penulis berkata, dan aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, di ayat yang ke-13, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ingat, di sini present, kamu sudah mengalahkan yang jahat sekarang, dan seterusnya pun kamu akan bisa mengalahkan yang jahat, godaan dari dunia ini. Kenapa? Karena ayat 13, karena kamu kuat, ayat 14, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Dan ini ditujukan kepada orang-orang muda. Orang-orang muda di sini mewakili, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen, jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bertumbuh di dalam Tuhan, yang imannya sedang berkobar-kobar, yang sangat suka untuk boleh merelasikan atau mengintegrasikan antara iman itu dengan realitas kehidupan dunia ini, menjawab tantangan zaman. Dan mereka memandang setiap situasi, meresponinya berdasarkan apa yang mereka percayai dalam iman kepada Tuhan. Dan orang-orang seperti ini biasanya adalah orang-orang yang kritis, Bapak Ibu Saudara, mempertanyakan banyak hal. Dan orang-orang seperti ini didorong oleh sang penulis supaya mereka berjuang, mereka menghadapi, mereka menang atas segala persoalan dalam dunia ini, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuat di dalam Tuhan dan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan hati yang terus melekat kepada firman Tuhan dan iman yang teguh di dalam pengorbanan Kristus Yesus, itulah yang akan membuat kita bisa meletakkan hati kita hanya kepada Allah dan bukan kepada dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, betul, di tengah-tengah kehidupan kita dalam dunia ini, kita akan terus menghadapi pergumulan antara hati yang condong dan melekat erat kepada Allah atau ditarik oleh dunia. Tetapi dengan kesadaran tadi, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diampuni dan ditebus oleh Kristus, kita harus terus bertumbuh di dalam iman kita, supaya kemudian mencapai kedewasaan rohani di dalam Tuhan, akan terus memampukan kita untuk tahu bagaimana bersikap, siapa yang seharusnya kita cintai. Bapak Ibu Saudara, mengakhiri bagian ini, mengingatkan kita sekali lagi, kepada apa atau siapa hati kita melekat, menunjukkan itulah yang menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Dan seharusnya posisi itu hanya ditempati oleh Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita, selalu mengasihi kita, dan akan mengasihi kita selama-lamanya. Pertanyaannya, apakah kita juga mengasihi Tuhan lebih dari yang lain? Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolong kami ya Tuhan, yang seringkali begitu mudah tergoda, begitu mudah teralihkan, sehingga hati kami tidak selalu melekat kepada Tuhan, tetapi seringkali dirampas oleh dunia ini. Biarlah kebenaran firman-Mu memberikan kami kesadaran dan pagar, sekaligus benteng yang teguh untuk menghadapi kehidupan dalam dunia yang terus berkembang, yang penuh dengan dinamika, penuh dengan tantangan ini. Sehingga kami bisa menyikapi dunia dengan segala kemajuan yang ada di dalamnya, menggunakan setiap apa yang berhasil kami raih dengan cara yang benar sebagai anugerah Tuhan, tetapi tidak melekatkan hati kami di sana, karena sesungguhnya hati kami milik Tuhan dan hidup kami sesungguhnya hanya untuk Tuhan. Oleh sebab itu, tolong dan mampukan kami ya Tuhan, dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan dan Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kami terus diberikan kekuatan dan dituntun langkah hidup kami. Berkati jemaat-Mu di tengah-tengah segala pergumulan yang menjadi bagian mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.
Bersyukur misi GKJ memperhatikan dan mempersiapkan anak-anak untuk dapat terlibat di dalam misi Tuhan sejak mereka kecil. Bukan saja melalui acara FUMA, melainkan juga melalui acara CMC, Children Mission Camp. Bersyukur misi GKJ bukan hanya mengadakan acara CMC bagi anak-anak GKJ, tetapi juga mendampingi gereja lain atau yayasan misi lain untuk mengadakan acara CMC. Salah satunya dari gereja GKT Lampung yang merasakan manfaatnya melalui acara CMC ini. Mereka pada tahun 2014 telah mengutus 5 orang anak untuk mengikuti CMC di Jakarta. Perkembangan dari 5 anak yang mereka utus sangat baik dan memberikan dampak yang luar biasa. Sehingga GKT Lampung pada tahun 2016 meminta agar misi GKJ mengadakan CMC angkatan pertama di Lampung dengan peserta 60 anak. CMC angkatan kedua sudah diadakan pada tahun 2019. Kelanjutannya tertunda karena pandemi COVID. Tahun ini dilanjutkan kembali dengan tema Servant Heart Shoulder Attitude. Rangkaian persiapan dan pembinaan baik untuk peserta maupun tim mentor dan panitia di Lampung sudah dimulai sejak tahun 2022. Doakan ada 41 anak peserta yang akan ikut. Doakan kesiapan hati mereka untuk dibentuk agar Tuhan memakai para mentor dan tim melayani dengan maksimal. Semua diberikan kesehatan, keamanan, dan keselamatan. Doakan agar melalui CMC ini, generasi muda GKT Lampung boleh menemukan tujuan dan panggilan hidupnya. Mereka menjadi seorang yang memiliki hati hamba, memiliki sikap seorang prajurit yang siap dipakai menjadi berkat bagi generasi berikutnya. Doakan lokasi yang digunakan di Sukaharum, Lampung. Tuhan hadir dan bekerja di semua area yang akan dipakai. Doakan tim Jakarta yang akan berangkat tanggal 19 Juni dan kembali tanggal 24 Juni. Doakan kesatuan hati panitia Jakarta dan Lampung. Mazmur 145 ayat 4 mengatakan, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Salam B2B, blessed to be a blessing, diberkati untuk menjadi berkat. Soli Deo Gloria. Terima kasih kepada hambanya, Guru Injil Roni Sofian yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menghitung masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan masih mau memberkati setiap rencana yang kita alami dalam hidup kami. Bahkan kesehatan kita sampai saat ini Tuhan masih mau memberi berkat-berkat kepada kami. Kita mau sukacita, kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarmu.
Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Kami tahu segala sukacita, segala keberadaan kami, segala apa yang kami miliki itu berasal dari Tuhan. Dan kami kembalikan segala syukur kami kepada Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur juga kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang boleh terus menolong kami menjadi pelaku firman. Agar kami boleh menjadi orang-orang yang terus diubahkan di dalam Tuhan. Dan hari ini kami juga bersyukur boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh menolong para pengurus yang mengurus persembahan ini. Agar sungguh-sungguh dapat dipakai dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Dan juga berdoa menyerahkan seluruh saudara-saudari sekalian serta jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong kami senantiasa dan Tuhan terus menyertai kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita juga ingin berdoa untuk doa misi di bulan Juni. Kita akan berdoa secara khusus untuk Children Mission Camp, yaitu adalah CMC angkatan kedua yang diadakan di Lampung. Kita akan berdoa untuk 41 anak yang akan menjadi peserta. Kita doakan kesiapan hati mereka, kita doakan para mentor, kita doakan tim yang melayani, kita juga doakan agar melalui CMC ini generasi muda secara khusus di GKT Lampung ini boleh menemukan tujuan dan panggilan hidup mereka. Tidak lupa kita juga doakan lokasi yang akan digunakan di Sukaharum, Lampung. Biarlah Tuhan hadir dan bekerja di tempat itu. Mari kita juga doakan tim Jakarta yang berangkat tanggal 19 Juni dan pulang 24 Juni. Mari kita bersama-sama buka suara, kita berdoa. Mari surga kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk rencana akan diadakan Children Mission Camp, CMC angkatan kedua, secara khusus tim GKJ akan berangkat ke Lampung dan akan melayani saudara-saudara kami di GKT Lampung. Kiranya Tuhan boleh berdoa, kami berdoa menyerahkan untuk para peserta, kiranya Tuhan tolong siapkan hati mereka, agar mereka boleh sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan melalui acara ini. Tuhan juga tolong para mentor, Tuhan tolong para tim yang melayani, biarlah mereka juga diberikan kekuatan dan hikmat dari Tuhan, bersama-sama melayani Tuhan di tempat itu. Tuhan juga sertai lokasi yang akan dipakai di Sukaharum di Lampung. Kiranya Tuhan boleh bekerja di tempat itu, dan doakan tim Jakarta yang akan berangkat tanggal 19 Juni dan pulang 24 Juni. Nanti Tuhan yang boleh sertai perjalanan mereka pergi dan pulang, agar panitia semua disertai Tuhan, diberikan kesatuan hati bersama-sama melayani Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mengembalikan segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita pulang menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah kita bertekad untuk menjadikan Tuhan sebagai yang terutama. Kita mengasihi Tuhan lebih daripada dunia ini. Mari kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.